Setelah memperoleh harta kuno pasangan Dao kehancuran dan menyelamatkan Li Yuan, Wang Lin terus menelusuri rahasia alam surgawi guntur. Namun di balik reruntuhan yang sunyi, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada harta surgawi. Sebuah lorong kuno, sebuah formasi penyembuhan raksasa, dan seseorang yang telah disegel selama waktu yang tak terhitung. Di ujung lorong, sebuah mata raksasa muncul dari pusaran 5 warna, menawarkan mantra surgawi sebagai umpan. Namun Wang Lin menolak, karena ia tahu makhluk yang terlalu ingin memberi keuntungan kepada orang lain biasanya jauh lebih berbahaya daripada musuh yang terlihat. Saat mereka melarikan diri, petir merah misterius berhasil memasuki tubuh Wang Lin. Kondisi jiwa ekstrem. Kekuatan yang pernah membuatnya terkenal sekaligus ditakuti. Meski berhasil menekannya, Wang Lin menyadari satu hal yang mengerikan. Makhluk di balik pusaran itu perlahan sedang mematahkan segel-segel kuno yang menahannya. Dan ia tidak hanya memiliki satu penjara. 4 segel lain mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sementara bahaya besar perlahan bangkit dari bayang-bayang, Wang Lin dan Li Yuan bergerak menuju tujuan berikutnya. Pavilion Koleksi, tempat yang menyimpan mantra-mantra surgawi kuno dan dijaga oleh 4 keluarga besar alam surgawi guntur. Namun kali ini, yang menunggu mereka bukan hanya harta karun, melainkan rahasia yang dapat mengguncang seluruh dunia kultivasi. Majika. 領域展開無料空想 Di sepanjang kehampaan yang luas, Wang Lin terus melaju menuju pusat alam surgawi guntur bersama Li Yuan. Namun pikirannya masih terguncang oleh kejadian di pusaran 5 warna. Bagaimana mungkin makhluk yang tersegel di sana memiliki kondisi jiwa ekstrim? Pikirnya dengan hati bergejolak. Sepanjang hidupnya, ia hanya pernah bertemu 2 pemilik kondisi jiwa ekstrim. Yang pertama adalah kultivator dari planet 5 Elements yang memperoleh kekuatan itu sebagai warisan dari seorang sahabat yang telah meninggal. Yang kedua adalah keberadaan misterius di dalam pusaran tadi. Pemikiran itu membuat jantung Wang Lin berdebar. Ji, Dao, Shi. Gumamnya dalam hati. Ia sadar pengetahuannya masih terlalu sedikit untuk memahami hubungan di antara ketiganya. Setelah merenung lama tanpa hasil, ia menyingkirkan pikiran itu dan memusatkan perhatian pada tujuan berikutnya, Pavilion Koleksi. Seiring waktu berlalu, Wang Lin dan Li Yuan mulai menyadari sesuatu yang aneh. Di dalam kehampaan yang biasanya sepi, semakin banyak kultivator bermunculan. Ada yang bergerak sendirian, berkelompok, bahkan bersama anggota keluarga mereka. Sebagian besar berada di tahap Ascendant, sementara beberapa telah mencapai tahap Illusory. Semua bergerak tergesa-gesa dengan tujuan yang tampaknya sama. Saudara Shu, ujar Li Yuan sambil mengernyit, sesuatu pasti telah terjadi. Wang Lin mengamati arah pergerakan para kultivator sebelum berkata tenang. Mereka tidak menuju satu tempat. Mereka terbagi ke 4 arah berbeda. Tatapannya menjadi tajam. Jelas ada sesuatu yang sedang menarik seluruh kultivator di alam surgawi guntur. Tak lama kemudian, lebih dari 10 sinar energi pedang melesat melintasi kehampaan dengan tekanan luar biasa. Aura para pemiliknya jauh melampaui kultivator biasa. Kemanapun mereka lewat, semua orang segera menyingkir. Bahkan kelompok keluarga besar memilih memberi jalan. Saat sinar-sinar pedang itu hendak menghilang, salah satunya tiba-tiba berbalik dan melesat menuju Wang Lin. Li Yuan segera waspada dan diam-diam menyiapkan pembatasan. Sebaliknya, Wang Lin tetap tenang. Sinar pedang itu berhenti 200 kaki di hadapannya dan berubah menjadi seorang pria berjubah ungu keemasan. Wajahnya tampan, tetapi sepasang mata Phoenix memberi kesan feminin. Begitu muncul, pria itu langsung menggenggam tangan dengan hormat. Junior Zhan Gongli memberi hormat kepada senior. Kata-katanya langsung mengejutkan seluruh kultivator di sekitar. Tatapan tak terhitung segera tertuju kepada Wang Lin. Nama Zhan Gongli sangat terkenal di wilayah selatan. Ia adalah salah satu jenius paling menonjol dari generasi muda dan kini menjadi utusan kuil surgawi guntur. Namun sosok seperti itu justru memanggil Wang Lin sebagai senior dengan penuh hormat. Keraguan langsung muncul di benak semua orang. Siapa sebenarnya kultivator berjubah hitam ini? Bahkan para kultivator yang datang bersama Zhan Gongli menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka memahami betapa sombongnya Zhan Gongli. Sangat jarang ia benar-benar menghormati seseorang. Namun bagi Zhan Gongli, rasa hormat itu tulus. Dalam pandangannya, Wang Lin adalah sosok misterius yang mampu menyembunyikan kultivasi dengan sempurna. Dulu ia mengira Wang Lin berada di tahap Ascendant. Kini Wang Lin menunjukkan kultivasi korporeal yang, tetapi Zhan Gongli tetap tidak mampu melihat batas sebenarnya.
Hal itu justru membuatnya semakin kagum. Liyuan sendiri tercengang. Ia mengetahui reputasi Zhang Gongli sebagai salah satu dari 3 jenius terbesar wilayah selatan bersama Sheng Gonghu dan Tan Yanfeng. Melihat tokoh seperti itu bersikap hormat kepada Wang Lin membuat pikirannya kosong sejenak. Wang Lin hanya menatap Zhang Gongli dan bertanya datar, "Mengapa kalian terburu-buru seperti ini?" Zhang Gongli segera menjawab dengan hormat. 4 fragmen yang berkaitan dengan kuil surgawi guntur tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang sangat kuat. Tempat-tempat itu dilindungi pembatasan yang sulit ditembus, tetapi semua orang yakin harta besar tersembunyi di dalamnya. Karena itu, Junior datang untuk mencobanya. Tatapan Wang Lin berkedip. 4 lokasi yang disegel pembatasan. Informasi itu langsung menarik perhatiannya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata tenang. "Kalau begitu, semoga keberuntungan menyertaimu." Zhang Gongli ragu sejenak sebelum berkata penuh harap. Junior dan saudara Sheng Gonghu berencana bergabung untuk memasuki salah satu lokasi tersebut. "Jika senior memiliki waktu, kami berharap senior bersedia datang." "Aku masih memiliki urusan penting," jawab Wang Lin. "Jika ada kesempatan, aku akan melihatnya." Mendengar jawaban itu, mata Zhang Gongli langsung berbinar. Baginya, satu kalimat Wang Lin saja sudah cukup untuk meningkatkan keyakinannya memperoleh harta tersebut. Ia segera membungkuk hormat, lalu kembali bergabung dengan rombongannya. Saat mereka pergi, seorang wanita berjubah putih di dalam kelompok itu akhirnya tidak mampu menahan rasa ingin tahunya. "Saudara Zhan," tanyanya lembut, "siapa sebenarnya orang itu?" Zhang Gongli menoleh ke arah Wang Lin yang semakin menjauh. Tatapannya dipenuhi rasa hormat. "Itu seorang senior yang sangat kuat," ujarnya perlahan. "Bisa bertemu dengannya adalah keberuntunganku." Di bawah tatapan banyak kultivator, Wang Lin dan Liyuan terus melaju melintasi kehampaan hingga akhirnya tiba di pusat alam surgawi guntur. Berbeda dari wilayah lain, tempat ini sunyi dan gelap, tanpa satupun kultivator terlihat. Menurut ingatan anggota keluarga Yao, fragmen tersegel yang menyimpan pavilion koleksi berada di sini. Wang Lin meminta Liyuan memeriksa keadaan sekitar. Setelah mengamati sejenak, Liyuan menemukan riak pembatasan yang sangat samar. Ia segera mengaktifkan pembatasan 18 bunga plum. Sesaat kemudian, bayangan sebuah fragmen muncul lalu menghilang. Dalam kilatan singkat itu, Wang Lin melihat sebuah pavilion raksasa menjulang di tengah fragmen. Liyuan mulai membongkar pembatasan dengan serius. Seiring semakin banyak pembatasan yang dilepaskannya, fragmen itu semakin sering muncul. Wang Lin pun dapat melihatnya lebih jelas. Di tengah fragmen berdiri pavilion koleksi yang menyerupai 4 tanduk raksasa menembus langit. Di puncak masing-masing tanduk duduk seorang kultivator yang menjaga tempat itu. Setelah beberapa lama, Liyuan berkata, "Saudara Shu, jika ingin membuka seluruh pembatasan, kita memerlukan beberapa bulan. Namun, jika hanya mengirimmu masuk, peluang keberhasilannya sekitar 80%. Wang Lin segera mengambil keputusan. "Kalau begitu kirim aku masuk. Sembunyikan dirimu dan jangan terlibat. Setelah mendapatkan mantra surgawi, kita akan pergi." Liyuan mengangguk. Dengan seluruh kemampuannya sebagai ahli pembatasan, ia menciptakan sebuah lorong sementara menuju fragmen tersegel itu. Begitu lorong terbentuk, Wang Lin berubah menjadi kilatan cahaya dan menerobos masuk sebelum jalur tersebut runtuh kembali. Setelah Wang Lin menghilang, Liyuan segera menyembunyikan keberadaannya dan menahan seluruh auranya. Wang Lin muncul di dalam fragmen. Di belakangnya terbentang lapisan pembatasan yang memisahkan tempat itu dari alam surgawi guntur. Indra ilahinya langsung menyapu area sekitar dan mengunci pavilion koleksi. Pada saat itu, salah satu penjaga membuka mata. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah hitam muncul di hadapan Wang Lin. Dengan tatapan dingin, ia langsung menyerang. "Aku sudah mengawasimu sejak lama. Berani masuk tanpa izin, mati." Energi asal bergemuruh. Wang Lin menangkis serangan itu tanpa kesulitan. Pria berjubah hitam segera memanggil guntur surgawi dari langit. Namun Wang Lin hanya mendengus dingin. Jiwa asalnya muncul dan langsung melahap seluruh guntur tersebut. Pemandangan itu membuat penjaga berjubah hitam terkejut. Wang Lin tidak memberi kesempatan. Ia mengeluarkan cap fragmen dan menghantamkannya ke bawah. Tekanan mengerikan menyelimuti area itu. Pria berjubah hitam mencoba melawan, tetapi cap fragmen menghancurkan seluruh pertahanannya. Dengan mengorbankan darah esensi, ia berhasil melarikan diri dalam keadaan terluka parah dan mundur menuju pavilion koleksi. Wang Lin mengejarnya tanpa ragu. Sesampainya di depan pavilion, pria berjubah hitam berteriak, "Masih belum bertindak?" 3 penjaga lain membuka mata dan muncul di sisinya. Kini 4 kultivator korporeal yang berhadapan dengan Wang Lin. Niat membunuh memenuhi udara. Wang Lin menatap mereka dengan dingin.
Pavilion koleksi bukan milik 4 keluarga besar. Biarkan aku masuk dan kita tidak perlu bertarung. Jika tidak, meski aku kalah, setengah dari kalian akan mati. Salah satu penjaga menjawab dingin. Kecuali berada di tahap Nirvana Scryer, orang luar tidak berhak memasuki pavilion koleksi. Pertempuran pun meletus. Pria berjubah hitam mengendalikan pedang terbang merah. Seorang penjaga lain menciptakan tornado raksasa. Dua sisanya membentuk pola yin yang menahan cap fragmen Wang Lin. Menghadapi serangan gabungan mereka, Wang Lin mundur beberapa langkah. Tubuhnya menyatu dengan dunia di sekitarnya, lalu menghilang. Saat muncul kembali, ia sudah berada tepat di belakang pria berjubah hitam. Berhenti. Dengan satu kata, waktu seolah membeku. Pria berjubah hitam dan pedang terbangnya berhenti sesaat. Wang Lin memanfaatkan celah itu untuk menunjuk di antara alis lawannya. Energi asal meledak dan tubuh pria berjubah hitam langsung hancur. Jiwa asalnya mencoba melarikan diri, tetapi cambuk karma muncul dan menghantamnya tanpa ampun. Pada saat yang sama, bendera jiwa segera menyelimuti jiwa asal tersebut. Ketika pria berjubah hitam melihat jiwa leluhur darah di dalam bendera, pikirannya terguncang. Kesempatan itu cukup bagi Wang Lin untuk menyegel dan menangkapnya. Segalanya terjadi dalam sekejap. 3 penjaga lainnya terkejut. Saat salah seorang menyerang dengan tornado, tulang binatang muncul dari tangan Wang Lin. Aura jahat yang mengerikan memenuhi langit dan bumi. Kultivator itu langsung memucat. Tornado miliknya berubah menjadi batu dalam sekejap. Tangan kanannya ikut membatu, dan penyebaran itu terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam keputusasaan, ia memotong lengannya sendiri dan mundur lebih dari 10.000 kaki. Namun kutukan pembatuan tetap menyebar. Akhirnya ia terpaksa meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan jiwa asalnya, sementara tubuh fisiknya berubah menjadi patung batu tanpa kehidupan. Keheningan menyelimuti fragmen. 2 penjaga yang masih menahan cap fragmen dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dengan kabut hitam bendera jiwa mengelilinginya dan aura tulang binatang yang mengguncang jiwa, Wang Lin berdiri di udara bagaikan dewa pembantaian. Tatapannya menyapu 2 penjaga yang tersisa. Sekarang, ujar Wang Lin dingin, aku bertanya sekali lagi, apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki pavilion koleksi? Di sistem bintang All Heaven, keluarga kultivasi memiliki tingkatan yang jauh lebih rumit daripada yang diketahui dunia luar. Di atas keluarga-keluarga besar yang menguasai planet kultivasi utama, terdapat 4 keluarga besar yang mewarisi darah dan warisan alam surgawi. Namun, bahkan mereka bukan penguasa sejati. Di atas 4 keluarga besar itu masih ada 6 keluarga kuno yang telah bertahan sejak sebelum runtuhnya alam surgawi. Mereka mewarisi teknik dan rahasia dari dunia kultivasi purba. Keluarga Li dan keluarga Shu di planet Donglin termasuk di antara 6 keluarga tersebut. Setelah berlalunya waktu yang tak terhitung, sebagian besar keluarga kuno telah merosot. Kini hanya sedikit yang masih mempertahankan kejayaan masa lalu. Karena telah mengetahui semua informasi ini dari Li Yuan, Wang Lin tetap tenang saat menghadapi para anggota 4 keluarga besar. Di depan pavilion koleksi, 2 lelaki tua yang menjaga pintu merenung cukup lama sebelum akhirnya salah satu dari mereka tersenyum pahit. Dengan mantra dan harta seperti milikmu, rekan kultivator tidak mungkin orang biasa. Bolehkah kami mengetahui namamu? Tanyanya. Shumu, jawab Wang Lin tenang. Mata lelaki tua itu menyipit. Meskipun saudara Shu belum mencapai tahap Nirvana Scryer, kami tidak mampu menghentikanmu. Kau memenuhi syarat untuk memasuki pavilion koleksi. Lelaki tua lain tiba-tiba bertanya, apakah rekan kultivator Shu memiliki hubungan dengan keluarga Shu di planet Donglin? Wang Lin hanya menatapnya tanpa menjawab. Orang tua itu segera berkata, jika bukan, maka atas nama keluarga Chen, aku mengundangmu menjadi tetua non-keluarga. Wang Lin tersenyum tipis. Itu bisa dipertimbangkan, namun tujuan utamaku saat ini adalah memasuki pavilion koleksi. Tak lama kemudian, 3 kultivator itu bekerja sama membuka pintu masuk pavilion koleksi. 4 sudut bangunan bergetar dan perlahan menyatu, membentuk sebuah gerbang oval yang tersusun dari cahaya lembut. Rekan kultivator Shu, ujar tetua Chen, kami telah memasuki pavilion koleksi berkali-kali. Mantra surgawi yang diperoleh memang bergantung pada keberuntungan, tetapi semakin lama seseorang bertahan di dalam, semakin besar peluang memperoleh mantra yang lebih baik. Wang Lin mengangguk. Semuanya sesuai dengan ingatan yang ia peroleh dari anggota keluarga Yao. Tanpa ragu, ia melangkah melewati gerbang cahaya. Setelah ia pergi, para tetua itu hanya bisa menghela napas. Kita seharusnya membiarkannya masuk sejak awal, kata salah satu dari mereka pahit. Dengan kekuatannya, lantai keempat adalah batas yang bisa ia capai, sama seperti kita. Tetua Chen menggeleng. Aku tidak berpikir dia menggunakan seluruh kekuatannya.
Jika bukan karena kita diperlukan untuk membuka pavilion koleksi, mungkin korban hari ini akan jauh lebih banyak. Mereka lalu membicarakan tawaran Tetua Chen untuk menjadikan Wang Lin sebagai tetua non-keluarga Chen, berharap seorang kultivator sekuat dirinya dapat bergabung dengan mereka. Sementara itu, Wang Lin telah memasuki ruang misterius yang dipenuhi kabut abu-abu. Indra ilahinya tidak dapat menembus kabut tersebut, hanya bisikan-bisikan samar yang terdengar dari segala arah. Tak lama kemudian, kabut berkumpul dan membentuk sosok manusia. Wajahnya biasa saja, tetapi auranya berbeda dari seorang kultivator. Sosok itu mengangkat telapak tangannya. Wang Lin tahu ini adalah ujian tingkat kultivasi. Ia melangkah maju dan menempelkan telapak tangannya pada telapak tangan sosok kabut tersebut. Kekuatan misterius segera mengalir ke seluruh tubuhnya sebelum sebuah suara bergema. Peringkat 8 surgawi tingkat tinggi. Kau dapat memasuki lantai 4 pavilion koleksi untuk mencari mantra surgawi. Mata Wang Lin berkilat. Ternyata para kultivator di alam surgawi memiliki sistem peringkat tersendiri. Dengan kultivasinya saat ini, ia hanya dianggap sebagai peringkat 8 surgawi tingkat tinggi. Saat sosok kabut itu perlahan menghilang, Wang Lin tiba-tiba memikirkan sebuah ide berani. Jantungnya berdekup kencang. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pagoda dan memanggil wanita berjubah putih yang tersegel di dalamnya. Dengan energi asalnya, ia mengendalikan wanita itu untuk menyentuh telapak tangan sosok kabut yang hampir menghilang. Tubuh sosok kabut itu langsung bergetar hebat. Setelah beberapa saat, suara yang jauh lebih berat bergema di seluruh ruang. Peringkat 9 Raja Surgawi. Kau dapat memasuki lantai 9 pavilion koleksi untuk memilih mantra surgawi. Mata Wang Lin langsung dipenuhi kegembiraan. Ia segera menarik kembali wanita berjubah putih itu ke dalam pagoda. Dadanya naik turun karena emosinya yang jarang terusik. Perbedaan antara memasuki lantai 4 dan lantai 9 sangat besar. Di lantai 4, seseorang hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk memperoleh mantra surgawi. Namun di lantai 9, seseorang dapat memilih mantra surgawi yang diinginkannya.